Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau visit ke Medan yang kedua kalinya. Jadi kebetulan ada acara keluarga lagi, jadi aku ikut. Dan ini aku udah di perjalanan mau ke pelabuhan Merak. Jadi nanti aku juga bakal ceritain di perjalanan aku, nanti aku lewat daerah mana aja. Teman-teman mungkin bisa ngelihat video aku ini, siapa tahu teman-teman yang ada yang pengen mudik ke lintas Sumatera, jadi tonton videonya sampai selesai ya. Nah, ini aku udah exit tol Merak dan nanti bakal langsung masuk juga ke pelabuhan Merak. Untuk di video ini aku akan merekam perjalanan aku dari Merak sampai ke Medan. Jadi di sini tuh kayak semacam video road trips gitu. Oh ya, ini by the way kita udah pesen tiketnya sebelum masuk ke pelabuhan Merak. Kita pesennya di aplikasi Verizi ya. Nanti teman-teman bisa buka aja di aplikasinya. Dan ini kita juga udah masuk, terus ngikutin jalur untuk ngantri masuk ke kapalnya. Nah, ini sebenarnya kita ngikutin mobil yang depan aja sih, karena nggak tahu ya jalurnya lewat mana, jadi kita ngikutin aja yang depan. By the way, ini kita masuk pelabuhan eksekutif ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal naik kapal eksekutif yang katanya lebih cepet nyampenya, kayak sekitar 1,5 jam gitulah. Nah, ini kita masih jalan terus sampai nemu gardu untuk scan tiketnya, scan barcode tiketnya nanti di depan sini. Oke, setelah selesai scan barcode tiketnya, ini kita jalan lagi ke depan. Jadi nanti di depan itu bakal ada lapangan gitu untuk parkir mobil. Jadi di situ mobil-mobil tuh antri. Dan di situ antrinya sesuai dengan waktu mereka datang. Jadi kalau misalkan yang duluan datang itu kalau nggak salah di sebelah kanan, dan selanjutnya yang baru datang lagi nanti ada di sebelah kiri, di sebelah kirinya lagi. Pokoknya ikutin antrian ya teman-teman. Nah, ini aku udah masuk antrian di baris ketiga. Jadi nanti kita nungguin kapal keberangkatan gitu. Kurang lebih di sini kita ngetem kayak 3 jam kayaknya deh, baru berangkat subuh. Nah, di sini di layar depan ini yang besar, jadi di sini tertulis kayak nama kapalnya apa, terus jam berapa keberangkatan. Ini sesuai, kalau misalkan barang tuh sesuai stoknya ya. Jadi kalau misalkan stoknya ada baru dikirim kayak gitu. Jadi sistemnya ini kita nunggu dulu kapalnya sampai penuh, terus kalau misalkan udah giliran kita baru deh kita naik. Nah, ini saking bete-nya ini ponakan aku keluar karena gerah ya di dalam mobil. Alhamdulillah di jam 4 kita udah mulai berangkat, udah mulai maju nih, udah ke bagian kapal selanjutnya. Ini kita jalan ke depan. Oh ya, kita siapin tiket yang udah dicetak tadi. Nah, kita semacam kayak boarding pass gitu, nanti kasihnya di sini. Terus dari sini kita kayak ambil ancang-ancang karena jalanannya agak nukik untuk masuk ke kapalnya, agak nanjak gitu. Oh ya, kapal yang kita naikin ini adalah KMP Batu Mandi. Nah, ini kita langsung nyari parkiran sesuai dengan antrian ya teman-teman. Pokoknya di sini kita antri mobil yang rapi. Terus setelah nanti kita udah selesai parkirin mobil, baru deh kita boleh ke atas untuk duduk atau santai-santai. Nanti disediain gitu satu ruangan. Kalau eksekutif disediain satu ruangan yang ada AC-nya. Kita bisa santai-santai di situ deh. By the way, aku nggak sempat ngerekam ruangannya karena aku takut ngeganggu privasi orang-orang lagi istirahat. Jadi takut ngeganggu mereka, takut gak mau di videoin. Tapi aku sempat ngefoto ruangannya kurang lebih kayak gini nih guys. Nah, ini kita udah mulai meninggalkan pelabuhan Merak. Wah, sampai jumpa Banten.
semoga selamat sampai tujuan. Dan di sini juga aku sempat ngerekam dari atas, jadi aku naik ke lantai atasnya lagi untuk ngelihat pemandangan, ngelihat kapal-kapal. Oh ya, kapal-kapal yang dilewatin aku ini yang lagi bersandar di sini tuh kalau nggak salah ini kapal reguler ya. Jadi kalau kapal yang eksekutif tuh dia bersandarnya kayak di gedung gitu. Nah, ini aku naik di lantai atasnya lagi. Di sini tuh ada beberapa tempat duduk outdoor gitu buat temen-temen yang pengen lihat pemandangan, terus pengen mungkin yang smoking atau misalkan pengen kena angin laut bisa duduk di sini dan juga baca peraturan ini ya. Ini aku udah kembali ke ruangan tempat duduk tadi, terus aku pesen beli pop mie. Harga pop mie-nya tuh 15.000. Dadah. Mau kemana, Kak? Para si naik kapal eksekutif secepat itu, kita cuma makan waktu 1 jam 30 menit mungkin. Dan ini kita setelah sholat subuh, ini kita udah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Nah, setelah keluar dari pelabuhan, di sini kita langsung masuk ke tol Bakauheni untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dan ini kita ketemu Menara Siger atau yang menjadi ikonnya kota Lampung, atau kita udah masuk ke gerbang Sumatera. Jadi pas di kapal itu saking cepetnya cuma sejam doang, aku nggak sempet tidur di kapal. Ini aku ngantuk banget, mata masih sepet banget. Terus kita berhenti dulu di rest area untuk cuci muka, terus mandi dan sekalian ngasuh bocil-bocil ini. Oh ya, jadi untuk di rest area ini tuh lapangan parkir untuk kendaraan mobil tuh dipisah. Jadi yang truk dipisah di bagian sini dan mobil di bagian sini. Jadi kayak nggak disatuin gitu. Terus senangnya di sini ada playground, jadi bocil-bocil bisa main-main. Terus pokoknya di setiap rest area itu pasti disediain toilet gratis. Nah, di sini juga kita bisa mandi, bisa cuci muka bebas pokoknya di sini. Nah, ini dia keadaan toiletnya. Di dalam tuh kalau nggak salah ada ember sih. Cocok lah buat mandi, terus buat ngeringin kaki dan lain-lain. Setelah mandi kita melanjutkan perjalanan lagi. By the way, beberapa tahun lalu aku ke Medan itu, kalau nggak salah tol itu cuma sampai Lampung aja. Nah, sekarang tol itu bisa sampai ke Palembang. Kalau bisa sih sampai Aceh lah ya tolnya. Cuman ya agak pricey sih harganya, tapi sangat membantu guys karena jadi lebih cepat waktu sampainya. Seperti biasa masih sama bocil. Kenapa dilapin kamu, Kak? Ini lagi nyemil, lagi duduk di depan sama aku. Mereka tuh bosenan, jadi kadang pindah ke depan, pindah ke belakang gitulah. Namanya anak kecil ya, bosen harus main kalau misalkan mereka nggak tidur. Di perjalanan tol kemarin juga sempet ngelihat pesawat barengan jalannya sama kita. Kayaknya ini mau mendarat mungkin di Bandara Lampung. Aku lupa Bandara Lampung apa namanya, tapi ini cuma ketemu satu doang sih. Nah, ini kita udah beberapa jam perjalanan. Ini kita di perjalanan dari tol Lampung sampai Palembang itu panjang banget guys. Kayaknya hampir makan waktu sampai seharian gitu. Jalan tolnya tuh lurus aja gitu, bikin suntuk emang sih. Pokoknya jaga supir kalian masing-masing ya, jangan kalau capek mending istirahat dulu. Terus ini kita udah keluar exit tol Palembang dan udah masuk di jalan raya lintas Sumatera. Hai, selamat pagi. Ini kita udah sampai di Jambi Merangin. Aku sih nggak
terlalu hafal ya daerah lintas Sumatera ini, dan aku juga nggak tahu nih aku masukin video-video ini takutnya acak-acakan, tapi ya udahlah, nikmatin aja perjalanannya ya. Ini kita nemu jalan raya yang depannya tuh banyak gunung cadas, mungkin ya, gunung cadas, gunung karang yang tinggi gede banget, serasa mau masuk Jurassic Park gak sih? Pokoknya hari-hari kita menuju Medan ini kurang lebih 2 hari di perjalanan aja ya, kayak gini aja gitu videonya, di jalan raya aja, nanti istirahat, nanti pipis ke pom gitu ya, di jalan aja gitu. Foto sama foto. Halo. Abi. Ya mobil aja jalan. Enak amat ada mesinnya. Mobil. Dadah. Dan inilah saatnya supir Medan beraksi, karena di jalan raya ini tuh semua mobil tuh tumplek campur, yang besar, yang kecil, yang sedang. Di sini mereka mendahulukan dirinya sendiri supaya cepat sampai tujuan gitu. Nah ini tuh antrinya bener-bener panjang banget. Pokoknya supirnya tuh emang harus sebisa mungkin untuk bawa mobil di lintas Sumatera ini, tapi nggak sedikit juga banyak yang kecelakaan, jadi tetap hati-hati. Aku sebenarnya nggak sempat record waktu kemarin-kemarin itu, pas lebih hektik-hektiknya, pas lebih banyaknya gitu, pas banyak yang kebut-kebutannya gitu ala-ala supir Medan. Sempet gak kerekam karena terlalu excited, jadi ini mungkin yang kerekam cuma video ini aja sih. By the way, ini kita nggak nyewa supir travel ke Medan, ini yang nyupirnya itu kakak aku, full 4 hari 6 malam kakak aku yang nyetir, jadi kadang istirahat dulu, lebih banyak istirahatnya karena dia doang yang nyetir sendiri. Malam ketemu malam, pagi ketemu pagi lagi gitu. Pagi selanjutnya sepertinya kita udah masuk di daerah Padang kayaknya, cuman aku nggak tahu ini daerah mana. Kita lewat aja, dan kebetulan ini kita juga jalurnya dapat dari Google Maps ya. Pokoknya selama road trips ini ya kita ketemu pagi, siang, sore, malam lagi, tapi kita tetap menikmati perjalanan karena seru banget sih. Aku juga suka road trips. Nah ini kayaknya kita udah masuk daerah kotanya, daerah sentralnya kota Padang, dan udah mulai kelihatan ya banyak gedung-gedung dengan bentukan rumah gadang gitu atapnya. Bagus-bagus ya, pokoknya kalau udah masuk kota Padang tuh kayak menarik sih, maksudnya kayak excited karena bagus-bagus di sini tuh gedung-gedungnya, kayak unik khas daerah Padang. Nah ini dia, kita sampailah di daerah Bukit Tinggi, yang mana di sini tuh gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali, cuma dari cahaya mobil, dan yang lewat juga rata-rata paling cuma 1, 2, 3, 4, 5 kendaraan, motor hampir jarang, gelap banget di sini, super hati-hati sih. Terus kerennya di daerah Bukit Tinggi yang hampir full hutan, di sini ada salah satu hotel gede banget, besar banget, namanya The Balkon. Mungkin nanti dia kayaknya pemandangannya, view-nya kayak dari puncak gitu mungkin ya konsepnya. Dan daerah Bukit Tinggi itu dingin banget, airnya kayak di puncak, sumpah sih mirip banget. Terus ini kita subuhnya mampir dulu sholat di salah satu masjid, dan kita kayaknya hampir deket sih ke daerah Sumatera Utara. Ini bocil nyamperin aku buat cepet-cepet naik mobil. Ini adek. Selamat pagi di Sumatera Utara. Kita udah sampai di provinsi ini, alhamdulillah. Pokoknya dari sini tuh udah deket, dan kalau udah nemu bentor atau beca motor kayak gini, artinya udah deket dan udah masuk daerah Medan. Tapi daerah yang bakal kita kunjungi adalah daerah Sibolga.
Oh ya, by the way, kalau udah masuk daerah Sibolga ini, kita bakal nemu beberapa gereja dan masjid itu posisinya hampir berdampingan dan sering banget kita lihat. Tapi di sini toleransinya besar kok, maksudnya akur gitu ya. Nah, ini dia kita ketemu tugu atau signature-nya kota Sibolga. Itu tulisannya Sibolga Kota Ikan. Mungkin kayaknya terkenal penghasil ikan terbanyak deh di daerah sini. Ini dia, terus ketemu pantai juga. Kalau udah nemu jembatan ini, artinya ini kita tinggal beberapa menit lagi sampai ke tujuannya. Kalian yang tahu daerah ini, tebak deh di kolom komentar kira-kira aku mau visit ke daerah apa. Nah, alhamdulillah kita udah sampai. Gilir tangannya. Tangan kanan aku mana? Halo. Cuma punya? Ada curhat. Ini andong. Andong. Belum salim. Ampun, oh ikan. Ikan lele. Siap yang ku. Siapa? Ada Wak. Ada Kak. Wak, aduh, udah lemes semuanya karena itu. Wak, ini. Ini aku, baca ya. Ya, itu buaya ya. Ini aku.